Bayangkan, seorang driver ojol yang sederhana tiba-tiba menemukan flash disk putih misterius milik penumpangnya, dan saat dibuka, seluruh rahasia kelam mulai terbongkar. Skandal demi skandal bikin merinding, bikin kita nggak bisa tidur semalaman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Di sini kita bakal bahas kisah nyata yang penuh misteri, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian penasaran sampai akhir. Jangan di-skip, karena di menit terakhir bakal ada twist yang bikin kalian geleng-geleng kepala. Malam itu, kota Jakarta seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang tak pernah tidur. Lampu jalan berkelip, suara klakson bersahut-sahutan, dan hujan gerimis turun membasahi aspal yang mulai licin. Di tengah kesibukan itu, seorang driver ojek online bernama Ardi masih setia menunggu order. Usianya baru 30-an, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya karena kerasnya hidup. Jaket ojol yang dipakainya sudah pudar warnanya. Helmnya pun penuh goresan. Hari itu, Ardi sebenarnya sudah ingin pulang. Badannya pegal, perutnya lapar, dan saldo aplikasinya pun tak seberapa. Namun, notifikasi order terakhir malam itu berbunyi, membuatnya berpikir dua kali. Ya sudahlah, satu order lagi. Setelah ini, langsung pulang. Gumamnya. Order itu terasa berbeda. Titik jemputnya berada di kawasan perkantoran elit yang biasanya sudah sepi di malam hari. Namun, anehnya, saat Ardi tiba di lokasi, seorang pria berperawakan tegap sudah berdiri di trotoar sambil menenteng tas kerja berwarna hitam. Wajahnya dingin, nyaris tanpa ekspresi. Ia hanya berkata singkat, ke arah Senopati. Ardi tak banyak bertanya. Ia hanya mengenakan helm cadangan, memeriksa alamat di aplikasi, lalu melajukan motornya. Sepanjang perjalanan, penumpangnya nyaris tidak bicara. Sesekali pria itu menerima telepon dengan suara pelan. Terlalu pelan hingga Ardi tak bisa menangkap kata-katanya. Yang jelas, nada suaranya terdengar tegang. Perjalanan berlangsung sekitar 30 menit. Saat sampai di tujuan, pria itu buru-buru turun, mengeluarkan uang tunai lebih banyak dari tarif seharusnya. Lalu berkata, simpan saja kembaliannya. Ia bergegas masuk ke sebuah gedung tinggi tanpa menoleh lagi. Ardi sempat tersenyum senang karena mendapat tip lumayan besar. Tapi perasaan itu hanya berlangsung sebentar. Saat ia menoleh ke kursi belakang motornya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di sudut jok, tergeletak sebuah benda kecil berwarna putih. Ardi mematikan mesin motor, mengambil benda itu, dan menatapnya dengan dahi berkerut. Itu sebuah flash disk. Bentuknya sederhana, polos, hanya ada sedikit tulisan spidol hitam di atasnya. Tulisan itu terbaca samar, Sahroni. Jantung Ardi berdetak lebih cepat. Nama itu terasa familiar. Ia mencoba mengingat-ingat. Lalu, sekelebat memori muncul. Berita di televisi, obrolan di warung kopi, headline di media online. Nama Sahroni sering terdengar. Seorang pengusaha besar, pemilik banyak proyek properti dan bisnis gelap yang katanya dekat dengan pejabat. Ada yang bilang dia orang baik, ada pula yang menyebutnya sosok berbahaya. Jangan-jangan flash disk ini milik dia? Batin Ardi. Ia menoleh ke arah gedung yang baru saja dimasuki penumpangnya, tapi pria itu sudah lenyap entah ke lantai berapa. Mustahil mengejar. Ardi memegang flash disk itu erat-erat. Hatinya bimbang. Seharusnya ia segera mengembalikannya ke kantor perusahaan itu, atau setidaknya melapor ke aplikasi ojol. Tapi ada rasa lain yang jauh lebih kuat dari sekadar tanggung jawab, rasa penasaran. Kenapa seorang pria misterius yang kemungkinan besar adalah orang dekat Sahroni bisa meninggalkan flash disk ini begitu saja? Dan kenapa benda kecil itu diberi label dengan nama besar yang penuh kontroversi? Ardi menatap flash disk itu lama sekali. Gerimis yang turun semakin deras, membuatnya sadar ia harus segera pulang. Ia menyimpan flash disk putih itu di saku jaketnya, lalu menyalakan motor dan meluncur menuju rumah kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Dalam perjalanan, pikirannya tak henti-henti membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Apa isi flash disk ini? Apakah hanya file pekerjaan biasa? Atau ada hal lain yang lebih besar? Bagaimana jika isinya dokumen penting yang tidak boleh bocor ke publik? Semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk menahan keinginan membuka isi flash disk itu. Sesampainya di rumah kontrakan, suasana begitu hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap seng, sesekali terdengar bunyi motor lewat. Ardi masuk ke kamarnya yang sempit,
menaruh helm di lantai, lalu mengeluarkan flash disk putih itu dari saku. Ia meletakkannya di meja kayu kecil di sebelah laptop tua yang sudah lama ia gunakan untuk bekerja serabutan. Ia duduk, menatap benda itu dengan tatapan was-was. Harusnya aku nggak usah ikut campur, bisiknya. Tapi, di sisi lain, rasa ingin tahu semakin membakar. Ardi menghela napas panjang. Lalu, dengan tangan yang sedikit bergetar, ia menyalakan laptopnya. Layar menyala pelan, suaranya berderit khas perangkat lama. Ia colokkan flash disk itu ke port USB. Detik itu juga, Ardi seperti membuka pintu menuju dunia baru yang belum pernah ia bayangkan. Sebuah folder muncul di layar. Namanya sederhana, "Jangan dibuka." Ardi membeku. Matanya membelalak. Punggungnya dingin. Benda kecil yang ia pikir hanyalah flash disk biasa ternyata menyimpan sesuatu yang jelas-jelas tidak biasa. Ia menggigit bibirnya. Kenapa ada orang menamai folder seperti ini? Apa maksudnya? Apa peringatan? Atau justru, jebakan? Tangannya gemetar di atas touchpad laptop. Ia bisa saja menutup laptop itu sekarang juga, tidur, dan melupakan semuanya. Tapi, bisakah ia benar-benar tidur setelah melihat folder dengan nama semisterius itu? Di luar, hujan semakin deras. Suara petir menggelegar, seolah menjadi pertanda bahwa apa yang akan ia lakukan bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan dengan satu klik, cerita ini pun dimulai. Ardi menatap layar laptopnya dengan napas yang tersengal. Folder bertuliskan, "Jangan dibuka," masih terpampang jelas. Kata-kata itu seperti menantangnya, seperti bisikan yang memaksa otaknya untuk memilih, klik atau tutup laptop sekarang juga. Kalau aku buka, siapa tahu aku dapat sesuatu yang penting. Tapi kalau isinya berbahaya, pikir Ardi, matanya tak berkedip. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai muncul di pelipis meski malam itu udara cukup dingin karena hujan. Detik demi detik terasa panjang. Akhirnya, dorongan rasa penasaran mengalahkan logika. Dengan satu sentuhan pelan, Ardi mengklik folder itu. Sejurus kemudian, layar laptop menampilkan belasan folder lain dengan berbagai nama. Ada yang berjudul, "Proyek Rahasia", dokumen keuangan, video meeting, dan bahkan sebuah folder kecil yang diberi nama, "Pesta". Ya Tuhan, ini apaan semua? Suara Ardi lirih, hampir tak terdengar. Ardi mulai membuka folder, dokumen keuangan. Di dalamnya, ada puluhan file Excel berisi catatan transaksi dalam jumlah fantastis. Angka-angka miliaran rupiah tertera dengan jelas, disertai keterangan nama proyek, nama perusahaan, hingga inisial orang-orang penting yang seolah sengaja disamarkan. Tapi, meski disamarkan, beberapa nama langsung membuat Ardi terkejut. Ia mengenal mereka dari berita, tokoh publik, pejabat, dan bahkan seorang artis terkenal. Ini gila, uang sebanyak ini, mengalir ke siapa aja? Gumamnya, tangannya refleks menutup mulut. Jantung Ardi berdetak keras. Ia ingin berhenti, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Lanjutkan. Kau harus tahu semuanya." Ardi lalu membuka folder, video meeting. Ada beberapa file dengan tanggal yang berbeda. Ia mengklik salah satunya. Video itu menampilkan sebuah ruangan mewah. Di dalamnya, duduk beberapa pria berbadan besar dengan wajah serius. Di ujung meja, seorang pria paruh baya dengan jas hitam tampak sedang berbicara. Suaranya terdengar berat dan penuh wibawa. "Kita semua sudah sepakat. Proyek ini harus jalan. Kalau ada yang menghalangi, bereskan dengan cara apapun. Jangan sampai bocor." Ardi membelalakan mata. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Sahroni, pengusaha yang namanya begitu sering disebut-sebut di media. Suaranya jelas, wajahnya tampak tegas, dan tatapan matanya penuh perhitungan. Lalu, salah satu pria lain berkata dengan nada ragu, "Tapi Pak, bagaimana kalau ada yang menemukan bukti?" Sahroni hanya tertawa kecil. "Bukti? Bukti itu bisa hilang, seperti orang yang terlalu banyak tahu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Ardi merinding. Ia buru-buru menutup video, tapi rasa takut bercampur penasaran membuatnya membuka file lain. Dengan tangan bergetar, Ardi mengklik folder, "Pesta". Di dalamnya ada beberapa video dengan durasi panjang. Ia membuka salah satunya. Tayangan itu memperlihatkan sebuah ruangan penuh gemerlap lampu warna-warni. Musik keras terdengar,
Orang-orang berdansa dengan minuman di tangan. Tapi yang membuat Ardi hampir tak percaya adalah wajah-wajah yang muncul di dalam video itu. Beberapa pejabat, artis populer, dan pengusaha terkenal. Mereka terlihat begitu lepas, seakan tak peduli dunia luar. Ardi menatap layar dengan mulut ternganga. Astaga, kalau video ini bocor, habis mereka semua. Tangannya langsung menutup laptop. Ia terduduk, menatap kosong ke dinding. Pikiran berkecamuk. Apa yang barusan ia lihat bukan sekadar dokumen biasa, tapi skandal besar yang bisa mengubah banyak hal. Semalaman Ardi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Sahroni dan orang-orang di video itu muncul. Kalimat, bukti bisa hilang seperti orang yang terlalu banyak tahu, terus terngiang di kepalanya. Ia mulai menyesal. Kenapa aku buka? Kenapa aku nggak balikin aja flash disk ini ke orangnya? Gumamnya. Namun, di sisi lain, ada suara lain dalam dirinya. Suara yang berkata, kalau kau kembalikan, semua ini akan terkubur selamanya. Kau punya kesempatan untuk membuka kebenaran. Jangan diam. Ardi terhimpit di antara rasa takut dan dorongan moral. Ia hanyalah seorang driver ojol sederhana. Tidak punya kekuatan, tidak punya pelindung. Apa yang bisa ia lakukan melawan orang-orang besar yang berkuasa? Pagi harinya, Ardi berangkat kerja seperti biasa, mencoba melupakan semuanya. Namun, sepanjang jalan, ia merasa ada motor yang selalu mengikuti dari belakang. Ketika ia berhenti di lampu merah, motor itu berhenti persis di sampingnya. Pengendaranya menatapnya sekilas dengan tatapan tajam. Ardi merasa jantungnya melompat. Apa aku cuma paranoid? Pikirnya. Sesampainya di rumah malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di depan pintu kontrakannya, ada selembar kertas kecil terlipat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya hanya satu kalimat pendek. Jangan coba-coba membuka apa yang bukan milikmu. Ardi terdiam lama, tangannya lemas. Flash disk putih itu masih ada di laci mejanya. Dan kini, ia sadar, ada orang lain yang tahu ia sudah membukanya. Hujan baru saja reda ketika Ardi duduk sendirian di dalam kontrakan mungilnya. Lantai masih basah, udara lembab menusuk tulang. Di meja kecil, laptopnya masih terbuka, dan flash disk putih itu tergeletak di samping keyboard. Seperti menatap benda terkutuk, Ardi merasa flash disk itu kini bukan lagi sekadar potongan plastik dengan chip di dalamnya, melainkan bom waktu yang bisa menghancurkan hidup siapapun yang menyentuhnya. Ia memandangi kertas ancaman yang ditemukan di depan pintu tadi siang. Tulisan tangan itu kasar, terburu-buru, tapi cukup jelas untuk menyampaikan pesan, jangan coba-coba membuka apa yang bukan milikmu. Berarti ada yang tahu aku sudah buka isinya. Gumam Ardi, suaranya bergetar. Tapi siapa? Bagaimana mereka bisa tahu secepat itu? Pikiran itu membuatnya semakin resah. Namun, semakin ia takut, semakin kuat pula rasa penasaran yang membakar di dalam dirinya. Ia tahu, berhenti sekarang mungkin menyelamatkan nyawanya. Tapi di sisi lain, apa yang ia lihat semalam hanya permukaan. Masih banyak folder lain di dalam flash disk itu yang belum terbuka. Dan, entah mengapa, Ardi merasa kebenaran di dalam sana terlalu besar untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia kembali menyalakan laptop, memasukkan flash disk, lalu membuka folder lain bernama Proyek Rahasia. Folder itu berisi puluhan file PDF. Beberapa di antaranya berupa kontrak kerjasama antara perusahaan Sahroni dengan pihak luar negeri. Namun, yang membuat Ardi tercekat adalah catatan transaksi transfer uang ke rekening atas nama pribadi yang bukan pegawai resmi perusahaan. Jumlahnya fantastis, ratusan miliar rupiah, dengan keterangan samar seperti biaya koordinasi, honor konsultan, hingga dana keamanan. Ardi mengerutkan kening. Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ini pencucian uang. Di salah satu dokumen, Ardi menemukan daftar nama penerima aliran dana. Beberapa nama menggunakan inisial, tapi jelas siapa yang dimaksud. Ada pejabat daerah, tokoh politik, bahkan seorang figur publik yang kerap tampil di televisi dengan citra religius. Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga! Kalau semua ini beneran, dunia luar nggak akan percaya. Orang-orang itu selama ini dianggap pahlawan, panutan. Tapi ternyata,
Rasa takut tak menghentikan langkahnya. Ardi kemudian membuka folder rekaman CCTV. Ada puluhan video dengan tanggal berbeda. Ia memilih salah satunya, dan tampaklah sebuah ruangan kantor mewah dengan jendela besar menghadap kota. Di dalam video, Sahroni terlihat duduk bersama dua pria asing. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, sesekali diselingi bahasa Indonesia patah-patah. Salah satu pria itu menyerahkan sebuah koper hitam kepada Sahroni. Kamera CCTV menangkap dengan jelas ketika koper itu dibuka, penuh dengan uang dolar. Aku pastikan semua proyek berjalan lancar, kata Sahroni dalam video itu. Selama semua pihak senang, tidak akan ada masalah. Ardi menelan ludah. Ini jelas bukti transaksi ilegal. Ia menggulir video itu sampai menit terakhir, dan tiba-tiba wajah Sahroni menoleh tepat ke arah kamera, seolah menatap lurus ke mata Ardi. Padahal itu hanya rekaman. Tapi Ardi merinding luar biasa. Ia buru-buru menutup file itu. Tak berhenti di situ, Ardi kembali ke folder pesta. Semalam ia hanya menonton satu video singkat. Kini ia memberanikan diri membuka file lain dengan durasi lebih panjang. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Sebuah pesta di villa mewah, jauh lebih liar daripada video sebelumnya. Bukan hanya sekadar tarian dan minuman, melainkan juga hal-hal yang tak pantas dipertontonkan. Beberapa tokoh terkenal tampak terlibat langsung, tertawa-tawa tanpa rasa takut. Ardi menutup mulutnya, hampir muntah. Ini bukan cuma pesta. Ini, skandal. Bayangannya melayang jauh. Jika rekaman ini tersebar ke publik, bisa jadi seluruh negeri gempar. Para pejabat tinggi bisa kehilangan jabatan, artis-artis itu akan hancur karirnya, dan nama besar Sahroni akan tercoreng selamanya. Namun, justru itulah masalahnya. Mereka pasti akan melakukan segala cara agar rahasia ini tetap terkubur. Dan sekarang, Ardi adalah satu-satunya orang luar yang sudah melihat semuanya. Malam itu, Ardi merasa rumah kontrakannya tidak lagi aman. Setiap suara langkah di luar membuatnya waspada. Setiap motor yang berhenti di jalan depan membuatnya panik. Pikirannya kalut. Aku harus gimana? Kalau aku simpan ini, aku bisa mati. Kalau aku laporin ke polisi, apa mereka bisa dipercaya? Jangan-jangan mereka juga terlibat. Ia ingat wajah anaknya yang tinggal di kampung bersama mantan istrinya. Ia ingat ibunya yang sudah tua. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan menjaga mereka? Namun, di sisi lain, nurani Ardi terus berteriak. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Apapun risikonya, orang-orang harus tahu. Sekitar tengah malam, saat Ardi masih termenung di depan laptop, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Ardi tersentak. Jantungnya hampir meloncat keluar. Ia menahan napas, tak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ardi, ada paket buat kamu. Teriak suara dari luar. Ardi menelan ludah. Ia tak pernah merasa memesan apapun. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu sedikit. Di luar, berdiri seorang kurir dengan wajah tertutup masker, menyerahkan sebuah kotak kecil. Dari siapa? Tanya Ardi. Kurir itu hanya mengangkat bahu. Saya cuma disuruh nganter. Lalu ia pergi begitu saja. Ardi menatap kotak itu dengan curiga. Ia membawanya masuk, membuka perlahan. Isinya membuat tubuhnya lemas. Sebuah foto dirinya sedang duduk di dalam kontrakan, menatap layar laptop, foto yang jelas diambil dari jendela rumahnya. Di balik foto itu, ada secari kertas bertuliskan. Kami tahu apa yang kau lihat. Hentikan sekarang, atau kau akan menyesal. Malam itu, tubuh Ardi gemetar tak terkendali. Foto dirinya yang diambil dari luar jendela kini tergeletak di meja. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi leher, meski udara malam cukup sejuk. Ia tahu satu hal pasti, ada mata-mata yang mengawasinya sangat dekat. Berarti dari tadi malam aku memang diawasin, bahkan saat aku buka flash disk ini. Ardi memeluk dirinya sendiri. Ketakutan menjalar, tapi rasa penasaran tak kunjung padam. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar kontrakan, matanya sesekali melirik jendela. Setiap bayangan yang bergerak di luar terasa mencurigakan. Suara motor lewat pun membuatnya hampir melompat. Sekitar pukul 1 dini hari, ponselnya bergetar.
Nomor tak dikenal muncul di layar. Ardi ragu mengangkat, tapi nada dering itu terus berbunyi, berulang kali, seolah memaksa. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menekan tombol hijau. Halo, suaranya lirih. Di seberang sana, terdengar suara pria berat, tenang tapi dingin. Kau sudah melihat terlalu banyak, Ardi. Jantung Ardi berdegup keras. Siapa ini? Kami tahu kau punya flash disk itu. Kembalikan. Malam ini. Kalau tidak, besok pagi namamu ada di berita. Tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan korban kecelakaan tragis. Suara itu berhenti sejenak. Lalu terdengar tawa pendek yang membuat darah Ardi berdesir. Telepon terputus begitu saja. Ardi terduduk di lantai. Tangannya menutup wajah. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Keesokan paginya, meski takut, Ardi tetap mencoba bekerja seperti biasa. Ia menyalakan aplikasi ojol dan menerima order ke sebuah pusat perbelanjaan. Namun, sepanjang jalan ia merasa ada motor hitam dengan 2 orang berhelm yang terus mengikuti dari belakang. Saat ia berhenti di lampu merah, motor itu berhenti persis di sampingnya. Salah satu pengendara menoleh sedikit, memperlihatkan tatapan tajam di balik kaca helm. Ardi buru-buru memacu motornya ketika lampu hijau menyala, mencoba menghindar. Tapi motor itu tetap membuntuti. Panik, Ardi sengaja masuk ke jalan kecil, berkelok-kelok melewati gang sempit. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke belakang, motor itu sudah tidak ada. Ia menarik napas lega, tapi hatinya berkata, mereka bisa muncul kapan saja. Mereka tahu semua gerakanku. Malam harinya, Ardi kembali ke kontrakan. Ia menutup semua tirai, mematikan lampu, lalu duduk di lantai sambil menatap flash disk putih itu. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang nemuin ini? Ia memukul meja kecilnya. Namun, nuraninya kembali berbisik. Kalau kau diam, semua skandal itu akan terus berjalan. Orang-orang akan terus tertipu. Ardi menggertakkan gigi. Meski takut, ia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi kepada siapa ia bisa percaya? Polisi? Wartawan? Atau malah teman dekatnya? Ia membuka laptop lagi, berusaha mencari lebih dalam. Ia menemukan satu folder kecil berjudul, Nama-nama. Saat dibuka, daftar panjang muncul, berisi puluhan nama dengan detail nomor rekening dan kode transaksi. Di bagian bawah, ada catatan singkat. Jika data ini bocor, semua akan berakhir. Ardi menelan ludah. Rasanya seperti memegang rahasia negara. Sekitar pukul 11 malam, saat Ardi mencoba menenangkan diri dengan segelas kopi, tiba-tiba listrik di kontrakannya mati total. Gelap gulita menyelimuti. PLN mati lampu? Pikirnya. Tapi anehnya, rumah tetangga masih terang benderang. Hanya kontrakan Ardi yang gelap. Detik berikutnya, terdengar suara langkah pelan di halaman depan. Ardi meraih senter kecil dari laci, tapi tangan gemetarnya hampir menjatuhkan. Ia menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Crek, crek, suara itu semakin dekat. Ardi berlari ke jendela, mengintip dengan hati-hati. Sekilas ia melihat 2 sosok berpakaian hitam berdiri di luar pagar, salah satunya memegang sesuatu yang berkilat, seperti besi panjang. Panik, Ardi meraih flash disk putih, memasukkannya ke dalam saku, lalu mengambil jaket dan helm. Ia membuka pintu belakang kontrakan, melompat keluar, dan berlari sekuat tenaga ke jalan kecil. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani. Ardi berlari tanpa arah. Napasnya tersengal, jantungnya hampir meledak. Ia mendengar suara langkah mengejar di belakang, semakin lama semakin dekat. Ia terus berlari, melewati ganggang sempit, hingga akhirnya sampai di sebuah warung kopi 24 jam yang masih buka. Nafasnya tersengal saat masuk. Beberapa orang di dalam menoleh heran. Ardi berpura-pura duduk tenang, memesan segelas teh panas, meski tangannya masih gemetar. Ia menoleh keluar, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi rasa aman itu hanya sementara. Ia tahu orang-orang itu tak akan berhenti. Saat sedang mencoba menenangkan diri, ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Ardi enggan mengangkat, tapi rasa penasaran memaksa. Begitu tersambung, suara yang sama terdengar. Kau bisa lari kemanapun, tapi kami selalu bisa menemukanmu.
Malam ini kau selamat, tapi besok, belum tentu. Klik. Telepon terputus. Ardi menggenggam ponselnya erat-erat. Tubuhnya bergetar. Air matanya hampir jatuh. Ia sadar, hidupnya kini sudah tidak sama lagi. Saat keluar dari warung, Ardi hampir menabrak seorang pria paruh baya yang mengenakan kemeja kusut. Pria itu menatapnya lama, lalu berbisik. Kau Ardi, kan? Aku tahu apa yang kau temukan. Ardi terkejut. Siapa kamu? Pria itu hanya tersenyum samar. Aku bukan musuhmu. Aku juga ingin kebenaran itu terungkap. Tapi hati-hati, mereka tidak akan berhenti sampai kau diam selamanya. Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah berjalan pergi, menghilang di kegelapan malam. Ardi berdiri terpaku, semakin bingung. Siapa pria itu? Bagaimana ia tahu nama Ardi? Dan apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Malam itu, Ardi menatap langit Jakarta yang mendung. Tangannya meraba flash disk putih di saku jaket. Ia tahu waktunya semakin sempit. Besok, ia harus memutuskan. Tetap diam dan hidup dalam ketakutan, atau berani membuka semua meski nyawa taruhannya. Langit pagi Jakarta masih kelabu ketika Ardi duduk di sudut kontrakannya. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tak tidur. Di tangannya, flash disk putih itu terasa semakin berat, seakan bukan sekadar benda kecil, melainkan kunci yang bisa mengguncang negeri. Ia teringat lagi pesan ancaman yang diterimanya semalam, juga sosok misterius yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Kepalanya penuh pertanyaan. Siapa orang itu? Apa dia benar-benar di pihak Ardi? Atau hanya jebakan baru? Ardi tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menunda. Rahasia di dalam flash disk ini harus diputuskan nasibnya hari ini juga. Ardi menatap laptopnya. Ia bisa menyalin seluruh data ke cloud, menyebarkannya secara anonim ke media sosial. Namun, konsekuensinya jelas. Begitu tersebar, nyawanya mungkin hanya tinggal hitungan jam. Alternatif lain, ia bisa mendatangi wartawan besar dan menyerahkan semuanya. Tapi ia sadar, tak semua media berani melawan orang sekuat Sahroni. Ada kemungkinan besar data itu justru disembunyikan. Dan pilihan terakhir, mengembalikannya diam-diam, pura-pura tidak pernah melihat apa-apa. Itu berarti hidupnya bisa kembali tenang. Tapi nuraninya akan terus dihantui bayangan skandal yang ia kubur sendiri. Ardi menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku hanya driver ojol. Kenapa semua ini harus jatuh ke tanganku? Menjelang siang, Ardi memberanikan diri pergi ke sebuah kantor media besar. Flash disk putih ia genggam erat di saku celana. Setiap langkah menuju gedung itu terasa berat, seolah bayangan kematian mengikuti dari belakang. Sesampainya di lobi, ia sempat ragu. Namun, sebelum ia sempat melangkah ke resepsionis, seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Ardi! Ardi menoleh. Wajahnya langsung kaku. Sosok pria yang semalam ia temui di depan warung kopi kini berdiri di sana, mengenakan kacamata hitam. Kau, siapa sebenarnya? Tanya Ardi, suaranya penuh curiga. Pria itu tersenyum tipis. Aku tidak bisa sebutkan namaku. Yang jelas, aku bagian dari orang-orang yang muak dengan Sahroni. Kami butuh bukti itu. Serahkan flash disk padaku, biar kami yang urus. Ardi terdiam. Hatinya berteriak ingin menyerahkan. Tapi pikirannya penuh tanda tanya. Bagaimana kalau pria ini sebenarnya orang suruhan Sahroni? Bagaimana kalau ini hanya trik agar data itu hilang selamanya? Sebelum Ardi sempat mengambil keputusan, ia melihat dari kaca besar lobi, dua pria berjas hitam masuk, matanya menyapu ruangan seperti sedang mencari seseorang. Jantung Ardi melompat. Itu pasti orang-orang Sahroni. Pria misterius itu berbisik cepat. Kau tidak punya waktu. Kalau kau terus di sini, kau mati. Ikut aku sekarang. Ardi semakin panik. Ia meraba saku celananya. Flash disk putih masih ada. Pilihan kini hanya dua. Ikut pria misterius ini dengan risiko dijebak, atau tetap bertahan di sini dan kemungkinan besar ditangkap orang-orang Sahroni. Dengan napas memburu, Ardi memutuskan ikut pria misterius itu. Mereka keluar lewat pintu samping gedung, lalu masuk ke mobil tua yang sudah terparkir. Mobil melaju kencang, membelah jalanan Jakarta yang padat. Ardi berpegangan erat pada dashboard. Kau bawa aku kemana? Pria itu hanya menjawab singkat, ke tempat aman. Setelah itu,
Kau bebas putuskan mau apa dengan flash disk itu. Namun, lewat kaca spion, Ardi melihat mobil hitam mengikuti di belakang. Kejar-kejaran pun dimulai. Klakson bersahutan, suara ban berdecit, mobil berbelok tajam di tikungan sempit. Ardi menahan napas, jantungnya berpacu. Ia sadar, semakin lama ia menggenggam flash disk ini, semakin dekat pula maut menghampiri. Mobil berhenti mendadak di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Mereka buru-buru masuk, menutup pintu besi. Nafas Ardi tersengal, tangannya masih menggenggam flash disk erat-erat. Pria misterius itu menatapnya tajam. Ini saatnya, Ardi. Kau bisa serahkan padaku sekarang. Aku janji akan mempublikasikan semuanya. Ardi menatap balik, matanya penuh keraguan. Bagaimana aku tahu kau bisa dipercaya? Pria itu mendekat, suaranya pelan tapi tegas. Kalau kau percaya, dunia akan tahu kebenaran. Kalau kau tidak, mungkin malam ini jadi malam terakhirmu. Ardi menutup mata sejenak, mendengar detak jantungnya sendiri. Kilasan wajah anaknya, ibunya, hidup sederhananya, dan semua video skandal yang ia lihat berkelebat di kepalanya. Tangannya perlahan terangkat, membawa flash disk putih itu ke depan. Namun, sebelum ia sempat menyerahkan, terdengar suara keras di luar gudang. Bra! Pintu besi digedor kuat. Suara langkah kaki berat semakin dekat. Pria misterius itu menoleh panik. Mereka sudah menemukan kita. Ardi berdiri terpaku, flash disk masih di tangannya. Dunia seakan berhenti berputar. Apa yang akan ia lakukan? Menyerahkan flash disk? Melarikan diri? Atau menghancurkannya demi menyelamatkan nyawa? Apakah Ardi berhasil membongkar kebenaran? Atau justru ia akan dibungkam selamanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.